Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau bicarain beberapa kasus, gitu ya, untuk teman-teman yang mengalami hovering. Artinya ini kita mau bicara beberapa hal yang dialami oleh teman-teman semua berkaitan dengan hovering yang dilakukan oleh seorang narsistik. Untuk yang lupa, hovering itu adalah keadaan di mana ketika seorang narsistik itu sudah pergi dari kehidupan kalian, sudah mengakhiri hubungan, tetapi dia kemudian muncul kembali ke kehidupan kalian dan berusaha menarik kalian kembali menjadi supply-nya dia. Tentu saja ini berbeda dengan awal hubungan kalian dahulu. Sudah ada masa lalu yang kelam dari hubungan kalian terdahulu, dan dia memang harus berusaha keras untuk kembali masuk ke kehidupan kalian. Tetapi kita tahu, si narsistik itu punya berbagai macam cara. Nah, hari ini kita akan berbicara beberapa kasus yang ditanyakan oleh teman-teman ketika seorang narsistik kembali ke kehidupannya dia. Di mana kalian bertanya, "Abang, dia ini melakukan ini loh kepada saya. Bener nggak sih bang? Bang, dia ini mengatakan ini loh kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah perkataan dia benar? Dan apa motif dia ketika dia melakukan hal ini?" Ini sebagai pertimbangan kalian kalau kalian mengalami salah satu dari kasus-kasus yang akan kita bicarakan. Oke ya? Yuk, mari kita mulai. Kasus pertama, teman-teman. Kamu menyadari bahwa pasanganmu itu adalah seorang narsistik. Kamu mengatakan kepada dia bahwa kamu itu tidak normal, kamu punya penyakit mental. Kalian mungkin punya niat baik, kalian nggak mau ninggalin dia sebenarnya. Kalian mengatakan kepada dia bahwa andaikan kamu mau berobat, aku mau mendampingi kamu. Nah, tetapi kita tahu seorang narsistik itu nggak akan pernah mau mengakui bahwa dia adalah seorang narsistik. Dia mungkin saja akan menuduh kalian bahwa kalianlah yang narsistik. Kalian mungkin sudah melalui banyak drama, pertengkaran gitu ya, dimana pada akhirnya kalian mungkin udah nggak kuat dan kalian akhirnya memutuskan untuk berpisah. Nah, pada titik ini, teman-teman, kemudian si narsistik datang dan dia berkata kepada kalian bahwa, "Ya, aku sadar bahwa ternyata akulah sumber masalahnya. Aku sadar bahwa aku memang punya disorder. Dan aku bersedia untuk mengobati diriku. Aku mau untuk pergi ke psikolog ataupun profesional untuk menyembuhkan diriku." Banyak teman-teman yang pada fase ini kemudian bertanya kepada saya, "Abang, ini sinyal yang baik kan bang? Artinya dia memang mau berubah kan bang? Saya mau, saya senang, saya mau berkorban untuk mendampingi dia untuk menyembuhkan disordernya dia." Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini kenyataan? Oke, teman-teman, yang harus kalian ketahui adalah si narsistik itu tidak akan pernah mau mengakui kalau dia itu sakit. Oke, ketika seorang narsistik mengatakan bahwa dia bersedia untuk diterapi, yang sebenarnya terjadi itu adalah dia itu sebenarnya sedang mengulur waktu. Dia melakukan itu supaya kalian tidak jadi meninggalkan dia untuk sementara. Dia menggunakan alasan untuk pergi ke psikolog tersebut supaya dia bisa merencanakan dulu hal-hal yang bisa dia lakukan supaya dia bisa membalikkan keadaan. Jadi, teman-teman, yang sebenarnya akan terjadi itu adalah, pertama, kalau kalian bawa si narsistik itu ke psikolog, awalnya dia pasti akan mengulur-ngulur waktu terus. Dia akan berusaha misalnya membatalkan janji, menunda-nunda gitu ya, supaya janji dengan psikolog tersebut tidak jadi dilakukan. Oke? Nah, pada saat itu akan ada drama, teman-teman. Tetapi setelah itu, kalaupun kalian misalnya sudah kehilangan kesabaran, ketika kalian membawa dia ke psikolog, percayalah, itu keadaan tidak akan seperti yang kalian kira. Di psikolog tersebut, dia akan berusaha membuat keadaan di mana kalianlah yang sakit, kalianlah yang salah, kalianlah yang bermasalah. Di kebanyakan kasus, pada saat terapi tersebut, biasanya si narsistik akan berusaha membalikkan keadaan dan justru berusaha meyakinkan bahwa yang sakit itu adalah kalian. Oke? Nah, kalau kalian berada pada kasus seperti ini, ingat ya, sampai saat ini rasanya saya tidak pernah mendengar cerita ada seorang narsistik yang sadar dan mau dibawa ke profesional dan akhirnya menyembuhkan dirinya.
Rasanya kalian semua tidak pernah mendengar kasus seperti itu. Kenapa? Karena itu memang hampir dan rasanya tidak pernah terjadi. Yang ada malahan korbannya yang kemudian bertambah stres dan kemudian harus menjalani pengobatan dari profesional. Oke ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kasus hovering di mana kalian tuh baru putus dengan seorang narsistik, ya. Tiba-tiba saja si narsistik sudah punya pasangan baru dan itu terjadi secepat kilat. Itu betapa menyakitkannya bagi kalian. Kalian nggak bisa terima kenyataan tersebut dan berpikir bahwa bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah dia mengatakan dia mencintai saya? Si narsistik nggak peduli akan hal tersebut dan terlihat asik dengan suplai barunya. Oke? Nah, suatu hari, teman-teman, dia muncul kembali ke kehidupannya kalian, berusaha mendekati kalian. Kalian dengan sakit hati bertanya kepada dia, bagaimana mungkin kamu mencintai saya, sedangkan ketika kita baru putus, kamu dengan cepat mendapatkan suplai yang baru. Nah, kalian tahu apa yang biasanya dikatakan si narsistik? Dia akan mengatakan bahwa itu bukan mau aku. Ketika kita baru putus, dia tiba-tiba saja masuk ke dalam kehidupanku. Aku berusaha menolak dia, tetapi dia yang terus-menerus mengejar aku dan tidak mau pergi daripada aku, gitu ya. Ini yang biasa dikatakan oleh si narsistik kepada korbannya ketika dikonfrontasi, gitu ya. Nah, jadi si narsistik itu akan berusaha membuat kalian yang menyesal, gitu ya. Jadi seolah-olah narsistik itu akan berkata bahwa kamu tahu nggak, waktu kamu ngelepasin aku, tiba-tiba sudah banyak yang antri di belakang kamu dan langsung menghubungi aku dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hubunganku dengan suplai baruku tersebut itu sebenarnya salah kamu yang melepaskan aku. Itu yang mau ditanamkan si narsistik kepada kalian. Dia ingin kalian tuh merasa menyesal, merasa bersalah, dan merasa bahwa perpisahan kalian tersebut itu adalah salah kalian. Dan dia tidak merasa bersalah apapun dengan suplai barunya. Padahal sebenarnya kita tahu suplai barunya tersebut sebenarnya sudah dia hubungi lama sebelum kalian putus hubungan. Dia bergerak dengan cepat untuk mendapatkan suplai baru tersebut. Kasus ketiga adalah ketika kalian misalnya sudah benar-benar ingin meninggalkan si narsistik. Kalian berusaha move on. Kalian sudah kuat dalam arti kalian memutuskan untuk tidak melakukan kontak kembali dengan si narsistik. Si narsistik kemudian dengan berbagai macam cara menghubungi kalian kembali. Dia tahu gitu, bahwa kalian berusaha membangun tembok yang kuat dari dia. Jadi, apa yang dilakukan ketika si narsistik datang kembali ke kehidupan kalian? Dia akan berkata kepada kalian bahwa kita bisa nggak jadi teman. Oke? Ini adalah salah satu trik yang paling banyak dipakai oleh si narsistik. Dia akan masuk kembali ke kehidupan kalian, dia tidak akan bersikap seolah-olah ingin menjadi kekasih kalian kembali. Tetapi dia hanya berkata bahwa nggak apa-apa kan kalau hanya menjadi teman, gitu ya. Ini adalah cara dia supaya kalian itu mau berhubungan kembali atau berkontak dengan dia. Bagi kalian yang mengalami hal ini, ingatlah ya, untuk orang yang normal sekalipun, rasanya tidak ada orang yang pernah menjalin percintaan yang kemudian bisa menjadi teman. Ini untuk orang normal sekalipun, rasanya tidak ada mantan yang bisa dijadikan teman. Nah, apalagi dengan seorang narsistik. Percayalah, ketika dia mengatakan dia ingin menjadi teman dari kalian, itu tidak akan terjadi. Dia akan pelan-pelan mendobrak batasan kalian dan pelan-pelan dia akan terus mencoba menaikkan level hubungan kalian sampai akhirnya kalian akan kembali ke siklus abuse yang pernah terjadi. Yang keempat adalah si narsistik itu juga bisa memainkan kartu di mana dia justru bikin kalian itu penasaran. Oke? Ketika misalnya kalian putus dengan seorang narsistik dan ketika dia melakukan hovering, dia tidak bersikap seolah-olah dia menginginkan kalian. Ketika dia bertemu kalian kembali gitu ya, dia berkata seolah-olah bahwa aku tahu kamu tuh memang nggak cocok buat aku gitu ya. Nah, kadangkala kalian termakan dengan perkataan ini ya. Ini tuh seolah-olah mengatakan bahwa kamu tuh memang nggak pantas buat aku gitu ya. Nah, ada korban-korban narcissistic abuse ini ketika mendengar hal ini,
justru merasa terpacu akan hal tersebut. Kemudian kalian merasa bahwa, oh oke, saya akan buktikan bahwa saya pantas buat kamu. Kalian mengerti maksudnya? Jadi si narsistik itu seolah-olah melemparkan umpan kepada kalian bahwa kalian itu nggak pantas atau nggak cocok buat dia. Dan itu ketika kalian termakan umpan tersebut justru membuat kalian penasaran dan berusaha mengejar-ngejar dia dan berusaha membuktikan kepada dia bahwa kalian adalah orang yang pantas buat dia. Ini adalah salah satu trik reverse psikologi sebenarnya, di mana membuat korbannya justru merasa penasaran dan kemudian secara sukarela menyerahkan dirinya dia. Nah, terakhir teman-teman, si narsistik itu juga bisa melakukan hovering kepada kalian dengan bersikap seolah-olah dia itu mendapat pencerahan. Oke, kita udah tahu lah ketika narsistik itu kembali ke kehidupan kalian gitu ya, dia biasanya akan berkata bahwa aku minta maaf dengan apapun yang terjadi sebelumnya dan aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan yang aku buat. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku cintai di dunia ini dan aku akan membuktikan hal tersebut. Dan ketika kalian bertanya kepada dia, dari mana kamu mengetahui hal tersebut? Kemudian berkata bahwa ada momen di dalam hidupku, aku mendapatkan pencerahan. Tiba-tiba saja mataku terbuka dan aku menyadari keseluruhan. Aku menyadari kenyataan sebenarnya bahwa kamu itu adalah satu-satunya orang yang tepat untuk hidupku. Kamulah satu-satunya pelita atau cahaya atau apapun lah yang membuat kalian itu semua senang mendengar itu. Dia berkata bahwa seolah-olah mata dia terbuka dan mengetahui tentang segalanya kebenaran yang ada di dalam hubungan kalian dan menyadari bahwa kalianlah satu-satunya orang paling berharga bagi diri dia. Ini juga salah satu trik yang dipakai si narsistik untuk membuat korbannya itu lengah. Kenapa? Karena ketika korbannya itu lepas dari si narsistik, mereka kan merasa sakit hati. Mereka merasa dicampakkan, mereka merasa seperti sampah gitu ya. Dan mereka mencari-cari alasan, cari-cari pengakuan di mana mereka itu adalah seseorang yang berharga, bukan sampah. Jadi ketika si narsistik datang kembali dan mengatakan bahwa, oh akhirnya aku mendapatkan pencerahan dan aku mengetahui betapa berharganya kamu, itu mengisi ekspektasi atau harapan dari korbannya tersebut. Sehingga korbannya merasa bahwa, oh akhirnya dia mengetahui betapa berharganya saya, gitu ya, dan sudah sepatutnya saya menerima dia kembali. Dan hubungan kami yang berikutnya ini, itu akan lebih baik dari yang dahulu. Kenapa? Karena dia sudah menyadari betapa berharganya saya. Oke, yang mana kita tahu itu semua sebenarnya hanyalah kebohongan. Oke ya, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.